Yes, di sebelah saya sudah ada mobil yang cukup spesial di booth Volvo, mobil flagship mereka dan full listrik. Ini dia Volvo EX90. Berbeda dengan XC90, XC90 itu masih berbahan bakar ICE mesinnya, maksudnya masih mesin konvensional tapi ada sistem plug-in hybridnya. Nah, ini adalah mobil listrik murni dan diciptakan dari nol oleh Volvo menjadi sebuah mobil listrik. Jadi platformnya dia platform mobil listrik. Lantas apa spesialnya? Jadi Volvo memang punya beberapa lini produk mobil listrik yang dedicated ya. Jadi kalau iX, dulu ada iX30, sekarang juga masih ada sih iX30. Itu merupakan mobil listrik yang diciptakan dari nol menjadi sebuah mobil listrik. Kemudian ada iX90 dan kalau sedan itu dia jadi IS atau ES ya. Sebelumnya juga Volvo menghadirkan ES90 di Indonesia, mobilnya ada di situ juga versi sedannya. Dan ES90 dengan iX90 ini sebenarnya satu platform. Jadi ada yang versi sedan, ada yang versi SUV, itu tergantung pilihan Anda lebih suka SUV atau sedan. Dan untuk harganya, ya ini mobil Eropa, Volvo, harganya 2,6 miliar rupiah saat video ini dibuat. Tapi katanya sih pada ajang Gias 2026 ini, mereka menawarkan harga spesial yaitu 2 miliar rupiah. Siapa pesaing dari EX90 ini? Well, kalau dilihat dia adalah SUV listrik, 7-seater, panjang 5 meter. Kalau di Indonesia mungkin ya belum sampai ke ini ya, EQS SUV itu belum, karena EQS SUV itu yang segmennya benar-benar premium banget. Jadi mungkin mobil ini lebih bisa bersaing dengan Kia EV9 atau kalau 5-seater jadi BMW iX sih, kalau dari harga pricingnya ya. Karena EQS SUV itu harganya 4 miliaran lebih. Nah, desain, oke kita bahas terlebih dahulu. Ini bahasa desain Volvo elektrik sekali. Sebenarnya lampu seperti ini itu sebenarnya Volvo XC90 juga pakai kayak gitu, cuman dengan kalau Hyundai bilangnya parametric pixel ya, dengan pixel-pixel seperti ini nih, ini benar-benar mobil listriknya Volvo sekali. Dia mirip dengan EX30 kalau boleh jujur desainnya ya, bagian depan ya, kemudian nggak ada grill, terus juga grillnya hanya ada di bagian bawah dan dia aktif ya, dia bisa buka tutup ketika dinyalakan. Sayangnya saat ini mobilnya nggak bisa dinyalain. Terus juga, nah apa yang ada di balik kap motor ini kita cari tahu. Ya nggak ada apa-apa, jadi ada front trunk, tapi front trunknya tidak begitu dalam ya. Karena yang ada di Indonesia itu versi yang paling tingginya yang AWD dan tenaganya itu besar sekali, mencapai 680 HP serta torsi 830 Nm. Wow, itu besar sekali, didukung oleh 2 motor listrik ya di bagian depan dan bagian belakang. Sehingga dia diklaim akselerasinya itu 0 sampai 100 km per jam itu tuntas dalam waktu 4,2 detik. SUV listrik 5 meteran ya, 5 nggak nyampe 5,1 tapi 5 meteran. Baterainya 103 kWh, artinya besar sekali. Mobil ini pasti berat, tapi dia bisa melaju 4,2 detik untuk 0 sampai 100 km per jam. Dan di sini ada satu detail menarik, di sini seperti ada shock. Nah, shock ini gunanya adalah ketika mendeteksi adanya atau menabrak gitu ya, harus menabrak pedestrian atau pejalan kaki. Nah, otomatis dia akan shock itu menonjok ke bagian kap mesin belakangnya sehingga benturannya menjadi minimal gitu. Itu untuk safety reason dan memang ini standar Eropa ya. Semua mobil Eropa ada fitur seperti itu harusnya. Dan Volvo seperti Anda tahu ini adalah mobil salah satu yang teraman di bumi. Mereka selalu mengklaim seperti itu dan memang terbukti lalu. Oke, kita lihat bagian sampingnya. Dan bagian sampingnya bisa dilihat ya. Nih, dia pelek menggunakan diameter ring 21 besar, dibawa dengan ban yang cukup tebal juga sebenarnya, 265/45. Mestinya sih dia empuk ya, masih empuk. Dan ini spion yang benar-benar ES dan iX banget ya. Nggak pakai bezel lagi, jadi menyatu. Terus dia kalau misalkan diatur spionnya, itu benar-benar yang the whole spion itu bergerak. Terus juga yang menjadi ciri khas mobil ini adalah ini handle pintu yang flash ya modelnya. Nah, ini menjadi kontradiktif dari Volvo, tapi nggak cuma di bagian luarnya,
Karena mereka kan selalu mengklaim bahwa mobil ini mobil yang teraman di dunia gitu ya. Tapi ini kan salah satu fitur yang mulai dikurangi gitu ya, karena mengurangi tingkat keamanan. Tapi Volvo sendiri mengklaim bahwa dengan adanya flash handle door seperti ini, itu menambah tingkat aerodinamika sehingga menambah jarak tempuh EX90 ini. Oh ya, untuk jarak tempuh mobil ini diklaim WLTP-nya mencapai 580 km. Terus juga yang menarik dari mobil ini, keempat pintunya dia dilengkapi dengan vacuum door. Jadi nggak perlu dibanting, seperti ini aja udah bisa nutup. Kayak Mercy EQS SUV dan juga S-Class. Ini fitur yang sebenarnya cuma ada di mobil premium ya. Nah, beralih kita ke bagian sini, ini ada chargerannya. Sudah DC fast charging tentunya. Dengan baterai yang besar tersebut, tidak perlu khawatir karena Volvo mengklaim untuk mengecasnya tidak butuh waktu lama ketika menggunakan DC fast charging. Terus juga bagian bawah itu ada ini, ada tambahan aksen hitam. Dia lokokannya sih keren sih sebenarnya, sejujurnya mobil ini modern, futuristis, tapi nggak, kesannya tuh nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu agak mobil China gitu. Karena EX30 yang merupakan, ya dia memang buatan Geely sih, itu kan ada rasa mobil China-nya, dan Volvo itu memang joint venture dengan Geely ya, dengan Zeekr. Tapi di mobil ini rasanya masih cukup kental nuansa Eropanya, bahkan ini lebih ke arah Skandinavia sih bahasa desainnya. Bagian belakang kita lihat, dan kita lihat bagian belakangnya, ini salah satu bagian saya suka karena dia tuh kesannya berbeda dibandingkan dengan model Eropa lainnya yang sekarang mulai beralih ke mobil listrik gitu ya, seperti BMW i dan juga di Mercedes-Benz EQ, Mercedes-Benz yang EV. Ya kalau gue jujur memang desainnya tuh gimana ya, agak mengarah ke desain yang agak bukan berlebihan sih, agak lebih heboh dibandingkan pendahulunya, dan mulai mengarah ke tren mobil-mobil Cina gitu. Jadi selera itu selera untuk pasar Asia sekarang, BMW dan Mercy itu. Dan perlu diakui juga memang permintaan Mercedes-Benz dan BMW itu besar sekali di pasar Cina, jadi mereka harus mengikuti kemauan selera mungkin masyarakat China ya. Jadi desainnya ya sekarang kayak gitu deh. Nah, Volvo ini nggak terlalu sebenarnya, jadi nggak heboh, belakangnya simple, masih terasa Skandinavia gitu bahasa desainnya. Bahkan masih terasa Eropa. Lampunya keren nih, lampunya ada di sini ya. Lampunya begini, nggak apa ya, nggak berlebihan menurut saya. Terus juga bagian belakangnya seperti ini, dan untuk bagasi elektrik tentunya. Nah, Twin Performance, jadi ini versi yang performance, versi paling tinggi dengan tenaga yang terbesar. Bagasi ketiga, bangku baris ketiga dibuka seperti ini, memang tidak terlalu besar untuk SUV dengan panjang 5 meter. Masih lebih besar Ioniq 9 yang kemarin saya bahas, padahal sama-sama 5 meter juga. Bagian bawah tuh ada tempat penyimpanan yang cukup luas. Nah, terus menariknya untuk bangku baris ketiganya bisa dilipat seperti ini, elektrik. Terus karena mobil ini dilengkapi dengan air suspension, jadi Anda bisa menurunkan tinggi dari mobil ini ketika mengangkut barang. Ini tombolnya di sini, tapi sayang saat review ini nggak bisa karena mungkin lagi display mode ya untuk mobil ini, jadi tidak bisa diaktifkan untuk fitur tersebut. Tampaknya mobil harus nyala atau tidak berada di display mode. Nah, sekarang kita buka lagi. Tuh, simple ya. Elektrik semuanya, tapi untuk bangku baris keduanya dia masih manual. Nah, sekarang kita coba duduk di bangku baris ketiganya, apakah layak untuk tubuh orang dewasa? Let's go. Sebenarnya ya memang untuk tubuh orang dewasa ya, tinggi saya 170 cm, nggak terlalu luas sih belakangnya, ya udah nggak apa-apa lah. Memang bangku baris ketiga tuh bonus ya, bukan must to have, tapi terkadang butuh juga, apalagi orang Indonesia ya. Makanya merek Eropa juga banyak yang 7-seater seperti di X7, kemudian GLS gitu ya. Butuh nggak butuh sebenarnya, tapi kalau ada bagus, kalau nggak ada juga jadi masalah. Oke, terus juga ya udah kita bahas bangku baris keduanya. Ini tampaknya cocok untuk anak kecil aja ya, 165 cm ke bawah. Dan ini dia ruang baris kedua dari Volvo EX90. Yes, rasanya tuh kesan pertamanya memang minimalis ya. Nanti kita bahas bagian depannya. Bagian belakang tuh ya minimalis. Terus juga untuk joknya lumayan empuk, tapi memang bukan jok ternyaman di kelasnya ya. Mungkin jika dibandingkan EV9 yang sudah captain seat gitu ya, itu masih lebih, ketika Anda mencari mobil EV yang lebih nyaman, itu lebih nyaman untuk duduk di bangku belakangnya. Terus juga untuk headroom untungnya masih luas. Nah, legroom ini posisi berkendara saya sudah saya sesuaikan. Ya oke aja sih, tapi memang untuk SUV dengan panjang 5 meter ini bukan yang terlega di kelasnya. Kemudian untuk atap, dia menggunakan atap panoramik dan tipenya elektrokromatik, jadi nggak ada tirainya, jadi dia bisa
ditutup dengan dipendarkan gitu ya, seperti di BMW iX dan juga di VW ID Buzz. Itu banyak ditemukan di mobil Eropa, tapi sudah terbukti sebenarnya di mobil tersebut ketika digunakan di Indonesia itu tetap adem, tetap nggak panas ketika dijemur. Terus juga, nah tengah ada ames yang tegak tentunya, ada 2 buah cup holder. Oh ya tadi saya lupa bahas nih, untuk legroom kan gede, luas ya. Nah dia karena dedicated mobil listrik jadi nggak ada channel, nah, jadi oke lah untuk di belakangnya. Kaki nih tersangga dengan baik juga. Tuh. Apakah bisa direbahkan lagi? Sayangnya enggak, cuma ada satu pengaturan aja. Tuh segini paling rebah. Ya oke lah, nggak apa-apa. At least dia lebih enak duduk belakangnya dibandingkan S90 yang sudah saya coba waktu itu. Ini lebih nyaman sih. Terus juga untuk AC dia bisa diatur secara individual di sini. Ada dual zone di belakang dan dia ada di sini juga di bagian belakang ya untuk ventilasi AC-nya. Nah di sini juga ada ventilasi AC, bahan premium tentunya. Speaker ini Bowers & Wilkins ya, dan dia sudah Dolby Atmos. Ini suaranya benar-benar bagus banget audionya. Tapi dia memang tidak ada tirai samping. Jadi ya udah nggak apa-apa. Sekarang kita lihat bagian depannya seperti apa. Dan ini dia bagian baris depannya. Ini yang saya bilang kontradiktif. Kenapa? Karena Volvo itu bilang mereka adalah mobil yang paling aman. Mereka mengklaim seperti itu. Tapi tombol fisiknya dikit di mobil ini. Jadi tombol fisik itu kan sudah diakui oleh dunia bahwa mobil sekarang harus menggunakan lagi tombol fisik. Nggak boleh benar-benar hilang seperti ini. Dan di Volvo, iya, tombol fisiknya cuma dikit, cuma beberapa doang. Untuk mengatur AC di sini, untuk mengatur spion di sini, menggunakan setir. Terus juga, nah ini adalah bahasa desain, bukan Geely Group sih, tapi Zeekr Group mungkin ya, adalah untuk mengatur setirnya. Ini harus masuk ke menu dulu pengaturan, seperti ini. Steering wheel, tuh, ini Zeekr banget ini nih. Tuh. Ya emang sih, saya tahu. Ngatur setir tuh nggak pas Anda lagi nyetir gitu ya, cuman come on lah, harus lebih tombol fisik tuh jauh lebih menyenangkan dibanding mobil tanpa tombol fisik. Tapi memang secara visual mobilnya terlihat clean, terlihat minimalis. Ya benar sih, cuman ya nggak tahu deh, Anda lebih suka mobil dengan tombol fisik atau enggak, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau saya sih suka lebih banyak tombol fisik karena lebih gampang menggunakannya. Glove box juga di sini bukanya tuh. Yes, ya udah nggak apa-apa deh. One pedal drive mode semua di sini. Di tengah hanya ada tombol knop putar dan juga untuk menyalakan lagu. Sini pause. Memang ada kesan Zeekr-nya, ada kesan mobil China-nya ketika Anda masuk ke interior. Ketika di luar bagian eksterior tuh rasanya aman-amannya, tapi ketika masuk ke sini baru kerasa gitu. Ada terasa aura-aura mobil Cina-nya. Ya namanya juga Geely Group ya, nggak apa-apa juga lah. Oke, terus kita lihat apa aja yang ada di sini. Ada Bluetooth, ada range and trip. Dikit, dynamic range 520. Oke, ini untuk informasi-informasi. Terus juga Apple CarPlay, Android Auto, dan ada Bowers & Wilkins. Kemudian ada Abbey Road Studio Mode. Nah ini bisa, ini suaranya bagus banget. Jadi dia bisa diatur semacam di studio gitu ya. Oh, dia harus di-connect ke HP tampaknya supaya lebih berasa gitu ya. Terus ada Bowers & Wilkins. Nah ini yang tadi saya bilang, dia sudah Dolby Atmos. Tuh, ini musik demo ya. Surround banget sih emang. Terus juga dia speakernya nggak hanya di sini, tapi ada juga di headrest. Nah speaker headrest ini bukan pertama kali saya temuin di mobil sih, tapi sudah ada di mobil China ya, banyak kan. Cherry Tiggo CSH, kemudian juga ada di Chang'an Deeple, dan ada juga di Geely Starray waktu itu ya. Terus fiturnya ada apa aja? Wire charging. Nih center console besar, ada 2 buah slot USB di sini. Terus ada 2 buah cup holder. Center console gede. Dalam juga ada 2 step gitu ya. Jadi ketika Anda buka tuh masih bisa buka lagi dalamnya. Setirnya desainnya seperti ini. Ini untungnya masih ada tombol-tombolnya ya, nggak seperti mobil China benar-benar 2 knop putar gitu tuh. Benar mobil China. Shifter ada di bagian kanan. Nggak apa-apa, shifternya sih keren nih bentuknya, nggak generik. Terus juga jok sudah elektrik yang dilengkapi dengan ini nih, leg extender seperti ini. Jadi lebih enak, lebih nyaman.
posisi berkendara overall aman, nggak ada masalah. Mobil Eropa ya, harus kayak gini, harus enak. Terus juga dia dilengkapi dengan head-up display yang dipantulkan ke bagian kaca. Nah, untuk buka tutup panoramiknya, untuk automatiknya itu nggak di sini, tapi lagi-lagi di sini. Masuk ke menu setting, kemudian roof shading, baru ketutup. Ya itulah kontradiktifnya sebuah Volvo ya. Saya udah bahas juga di ES90 waktu itu. Ini Volvo, tapi kenapa tombol fisiknya dikit ya? Katanya mobil paling aman gitu. Ya, sebagai kesimpulan, ES90 ini jadi pilihan baru di Indonesia jika Anda ingin punya mobil EV premium Eropa, ya Anda bisa pilih mobil ini. Harganya 2 miliar rupiah. Mungkin nanti setelah gias harga naik jadi 2,6 miliar rupiah. Dan ya, mobil ini siap bersaing sebenarnya dengan harga 2 miliar rupiah tuh. Sekarang kalau Eropa tuh pilihannya nggak terlalu banyak ya. Hanya BMW iX, iX3, kemudian ada 5 lagi itu Mercedes-Benz. Dan ya mungkin mobil ini lebih mahal dibandingkan Hyundai Ioniq 9 yang dipasarkan juga di Gias 2026 ini, tapi dia dengan sentuhan Volvo yang desainnya menurut kami sangat menarik. Jadi klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe Beda Belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.outdoorreview.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.